Halo guys, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Mamat. Saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Alpha yang rilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Cody Smith, Leonor Valera, dan Natasha Malte. Film ini menceritakan awal mula pertemanan manusia dengan serigala. Dengan berlatar 20.000 tahun yang lalu, film ini menampilkan visual yang sangat keren dan menegangkan untuk ditonton. Yang penasaran dengan alur ceritanya? Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film diperlihatkan sekelompok suku dengan senjata tombaknya. Mereka mengintai kawanan bison di depan mereka. Dengan sangat hati-hati, mereka mengendap-endap mendekati kawan bison itu. Ketika kawanan bison tersebut mengetahui keberadaan mereka, para pembison ini berlari berhadapan dengan pemburu tersebut. Kemudian, para pemburu dengan skill yang sudah terlatih, para pemburu tersebut melemparkan tombak mereka ke depan kawanan bison yang berlari ke depan mereka. Hal itu membuat kawanan bison itu takut dan berbalik arah ke tebing yang menjatuhkan diri mereka ke jurang. Dalam aksi pemburuan tersebut, sangat disayangkan, seekor bison itu berbalik serta berhasil menanduk salah satu di antara pemburu tersebut. Kemudian melemparkan pemburu itu ke tebing yang sangat dalam. Meskipun terlihat kepala suku mereka berhasil menombak guna menghentikan bison itu, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Satu minggu sebelum aksi pemburuan ini dilakukan, kita diperlihatkan para senior suku tersebut sedang melakukan pelatihan cara membuat tombak dari pahatan batu, dan yang lulus dalam latihan ini akan dibawa berburu di esok harinya. Dan kali ini yang lulus seleksi, ia adalah anak muda yang bernama Keda dan Tamo. Mereka akan ikut berburu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Keda ini adalah pemeran utama dalam film ini. Ia sekaligus putra kepala suku yang bernama Tau. Mereka berdua memiliki karakter yang berbeda dalam bertindak. Saat malam tiba, sesepuh suku ini mengadakan ritual yang biasa mereka lakukan sebelum mereka berangkat berburu. Di keesokan harinya, sebelum mereka berangkat, mereka melakukan perpisahan. Terlihat ibunya Keda sangat menyayangi putranya. Kemudian setelah selesai mengadakan perpisahan, mereka akhirnya berangkat berburu. Di tengah perjalanan, mereka bermalam dan beristirahat. Terlihat Tau sedang menyalakan api dengan ranting kayu, dan ia menyuruh Keda melakukannya. Namun, Keda belum berhasil, dan Tau berpesan kepada putranya. Ia mengatakan, "Jangan pernah putus asa, teruslah berusaha sampai kamu bisa." Di pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan, dan dari kejauhan Keda melihat kelompok suku mendekatinya. Dan ternyata mereka itu adalah teman lama ayahnya. Dan mereka memiliki tujuan yang sama. Pada akhirnya, kedua suku ini sepakat akan berburu bersama.
Berhari-hari mereka berjalan, akhirnya kedua suku tersebut menemukan jejak kawanan bison yang mereka cari. Saking semangatnya, tanpa ada rasa jijik, lalu mereka mengusap kotoran bison tersebut ke seluruh tubuhnya. Di scene inilah film ini dimulai. Keda yang terlempar ke jurang tersebut ternyata masih bisa berpegangan pada batu yang menonjol di tebing itu. Namun karena batu terlepas, Keda akhirnya terjatuh kembali. Hal itu membuat Tao dan kelompoknya mengira bahwa Keda telah tewas. Terlihat Tao sangat sedih melihat kondisi putranya yang tergeletak. Dan pada akhirnya, Tao dan kelompoknya pulang meninggalkan Keda seorang diri, dengan membawa hasil buruan mereka di dasar tebing tersebut. Di waktu itu, seekor burung pemakan bangkai menghampiri Keda dan menggigitnya. Seketika itu, Keda langsung terbangun oleh rasa sakit gigitan burung itu. Lalu, ia memanggil-manggil ayahnya. Dengan keadaannya sudah lemah, Keda tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, saat itu hujan turun sangat deras, sehingga membentuk sungai di dasar jurang tersebut. Lalu Keda memilih terjun. Di saat Keda tersadar untuk yang kedua kalinya, ia mendapati kakinya mengalami patah tulang. Lalu ia mengobatinya dengan menjepitkannya ke sebuah batu. Kemudian Keda makan apa saja yang ia jumpai untuk bertahan hidup. Di momen inilah Keda memulai pertualangannya seorang diri. Kemudian di perjalanan ia dikejar kawanan serigala. Mereka akhirnya bertarung, dan Keda berhasil melukai salah satu serigala itu. Dan syukur saja di sana Keda bisa berlindung di sebuah pohon. Pada saat Keda akan menghabisi serigala tersebut, ia merasa kasihan. Karena rasa kasihannya, Keda memilih merawat serigala itu dan membawanya ke tempat yang aman dari kawanan hena yang mencoba memangsanya. Dan Keda memberikan serigala itu nama, ia menamakannya Alpha. Di dalam gua mereka berdua berinteraksi layaknya teman lama. Mengingat musim salju akan segera datang, Keda bergegas melanjutkan perjalanan pulangnya. Terlihat di sini Keda mengusir Alpha agar ia tidak mengikutinya. Namun Alpha tetap saja mengikutinya. Pada akhirnya mereka tetap bersama. Singkat cerita, musim salju pun tiba. Keda dan Alpha tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka menemukan seseorang yang telah tewas kedinginan. Di sana Keda hanya mendapatkan busur panah untuk berjaga-jaga, dan ia kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai salju datang dan mereka berlari, dan mereka berdua berhasil berlindung di sebuah goa. Namun di sana belum aman. Tiba-tiba hewan buas hampir saja memangsa Keda. Dengan sigap, Alpha menolongnya. Keda berhasil membidik hewan buas tersebut sampai mati dengan busur panahnya.
Dengan keadaan penuh luka, dibarengi rasa lapar, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Alpa roboh karena luka parahnya ia alami. Tetapi Keda dengan rasa rindunya kepada ibunya menguatkan dirinya untuk melanjutkan perjalanannya. Mengingat lagi sedikit mereka akan sampai. Lalu Keda menggendong Alpa sampai tujuan. Ketika Keda dan Alpa sampai di rumah, betapa terkejutnya ibu dan ayahnya ketika melihat putranya yang masih selamat. Kemudian Keda dan Alpa langsung diobati oleh tabib suku mereka. Di saat tabib tersebut mengecek kondisi Alpa, ia meraba perut Alpa yang ternyata Alpa sedang hamil tua. Saat itu juga Alpa melahirkan anaknya. Di akhir film terlihat Keda sedang bermain dengan anak-anak Alpa. Setelah anaknya Alpa dewasa, kemudian Keda bersama sukunya berburu bersama. Di sini terlihat mereka sudah seperti keluarga dan menjadi tim yang berburu yang hebat.